background, ain't no wasting no time. Kali dengan diperlihatkannya kecantikan seorang kewes cetar membahenol bernama Liliko seusai menjalani oplas ekstrim Baklu Cinta Fatah, di mana kecantikan Liliko si model immortal menjadi tren bagi para kewes di negara kelahiran Tsubasa dan Naruto. Dan berkat oplas itu, Liliko pun menjadi seorang model tercantik nomor 1 di Jepang, mengalahkan kecantikan dan kebohaian Maria Obawa. Namun meskipun begitu, Liliko tak pernah benar-benar bahagia dan mengungkapkan kekhawatirannya jikalau ketenarannya ini suatu saat akan berakhir. Kemudian scene beralih ke Polsek Tokyo. Sambil melihat-lihat foto Liliko, detektif Maruyama sedang melakukan penyidikan pada klinik oplas ilegal, di mana ia merasa kecantikan Liliko merupakan salah satu dari hasil oplas ilegal yang kini marak terjadi di Jepang, di mana operasi itu akan memberikan kecantikan yang sangat instan. Di saat itu pula asisten Maruyama yang bernama Kana merasa heran dengan foto-foto korban yang memiliki ruam hitam di sekujur tubuhnya. Maruyama pun berkata jika ruam itu adalah efek antibodi tubuh yang bermutasi karena tidak cocok dengan oplas yang mereka jalani. Sementara itu, dengan rambut Super Saiyan Goku, Liliko yang menghadiri konferensi pers berusaha menjawab semua pertanyaan wartawan tentang film Kerasakti yang akan ia bintangi. Bersamaan dengan model baru, Liliko terlihat tidak ingin kalah saing dari rekannya ini. Singkat cerita, Liliko terlihat kesal saat melihat koran yang memajang fotonya bersama si model baru. Dengan kesombongannya, Liliko merasa tidak level jika harus disejajarkan dengan yang lain. Bagaikan bah dukun, ada si asisten setia ikut menjadi korban amarah Liliko. Namun seketika kemarahan Liliko sirna saat melihat ayangnya yang bernama Takao membawa segambreng bunga. Melihat perjigongan Liliko dan Takao, Hada dan rekan-rekannya langsung pergi. Tak cuman itu, Hada meminta rekan-rekannya untuk menjaga pintu karena biasanya Liliko akan langsung ngaduk di tempat. Dan benar saja, di dalam ruang rias, peradukan pun terjadi begitu ekstrim dan dahsyat. Kalau kalian pengen lihat, tonton saja sendiri filmnya. Namun di akhir peradukan yang tak sampai 2 menit, Takao berkata jika Liliko hanya miliknya seorang. Singkat cerita, bacotan Takao pada dirinya hanya dianggap heos belaka saat Liliko memberikan jatah gabrut pada produser film Kerasakti yang akan ia bintangi. Kemudian, si produser pun memastikan jika Liliko akan mendapat peran utama di filmnya ini. Bye-bye. Sesaat kemudian, Liliko yang sedang mandi junub langsung menghubungi mamih manajer dan mengatakan jika ia sudah melakukan apa yang manajernya sarankan. Lantas dengan wejangannya yang sesat, si mamih mengungkapkan jika hal tersebut akan mempermudah Liliko mengembangkan sayapnya sebagai artis film. Selesai mandi, sambil nyebat udud rasa duren, Liliko menghampiri cermin dan kembali mengagumi tubuh dan juga wajahnya yang semakin cetar. Ia pun merasa jika bidadari dan Cinderella Tikotok pun tidak ada artinya di hadapannya. Tapi tiba-tiba sontak Liliko pun histeris saat melihat ruam hitam aneh yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Hingga di keesokan harinya, si mamih yang tak bisa merahasiakannya dari Kang Make Up mengungkapkan rahasia besar Liliko pada Ken, di mana ruam aneh yang Liliko alami merupakan efek samping dari operasi ekstrim yang Liliko jalani. Sontak Ken pun kaget karena rupanya kecantikan Liliko adalah sebuah kepalsuan. Di siang harinya, si mamih langsung membawa Liliko mendatangi klinik oplas langganannya
untuk melakukan pemeriksaan. Hingga setelah melihat ruam di dahinya, Dokter Megumi mengungkapkan jika mereka harus secepatnya melakukan operasi lanjutan karena kini sel di tubuh Liliko mulai berevolusi dan melawan kepalsuan yang ditanamkan di tubuh Liliko. Hingga saat perawat berdatangan, Liliko yang kesal tiba-tiba heran saat melihat seorang kewes yang penuh dengan tanda kutukan Sasuke amuk-amukan meminta tanggung jawab pada klinik ini. Sementara itu, karena jadwal operasi sedang padat, si dokter meminta si Mami untuk menyuntikkan serum ini pada Liliko secara berkala guna meredakan ruam yang Liliko derita. Singkat cerita, setelah menggunakan serum anti ruam dari si dokter, Liliko kembali menjalani kesibukannya sebagai model top di Jepang. Dan kali ini tak cuma menjalani pemotretan, Liliko mulai membintangi beberapa iklan dan reality show di berbagai TV nasional. Bahkan berkat ketenaran dan koneksi orang dalam, Liliko mendapat tawaran dari seorang produser untuk membintangi film Hollywood. Namun di puncak ketenarannya, Liliko mulai merasakan kejenuhan. Hingga saat pemotretan parfum dimulai, Liliko yang bete berusaha profesional di depan kamera dengan wajah yang diimut-imutin. Singkat cerita, Liliko yang mabok parah diantar asisten setianya ke apartemen. Di saat itu pula, Liliko menggoda asistennya yang kucel ini untuk berdandan biar setidaknya terlihat seperti cewek normal. Setibanya di apartemen, Hada pun terkesima saat melihat kemewahan apartemen Liliko. Dan saat Liliko akan bersih-bersih make up, Hada terlihat satset membereskan barang-barang Liliko yang berantakan. Rupanya sedari dulu Hada memang ingin bekerja bersama Liliko yang menjadi panutannya. Namun sesaat kemudian, Liliko seketika panik saat melihat ruam hitam di jidat jenongnya semakin meluas. Sambil menahan tangis, Liliko pun merasa pesimis dan ketakutan jika sebentar lagi ketenarannya akan berakhir. Menyadari keadaan tubuhnya semakin memburuk, Liliko yang mabok terlihat stres. Dan sungguh di luar Nurul, di tengah rasa frustasi, seketika Hada panik saat Liliko tiba-tiba mengajaknya beradu celengan. Namun meskipun begitu, Hada hanya bisa menurut dengan apa yang bosnya ini inginkan. Dan kini, Hada dipaksa untuk menikmati aroma terasi udang rebon yang Liliko suguhkan. Kalau tidak, ia akan dipecat. Di keesokan harinya, si Mami seketika panik saat asistennya datang bersama kewes yang mirip dengan Rabbit in Passion, di mana kewes yang mengaku sebagai Chikako ini datang jauh-jauh dari kampung hanya ingin bertemu dengan kakaknya. Kira-kira siapakah kakak Chikako ini? Singkat waktu setelah Hada pergi, Chikako tiba-tiba menyebut Liliko dengan nama kakak. Oh, ternyata kewes Rabbit in Passion ini adalah adiknya Liliko. Kalian bisa bayangkan sendiri wajah Liliko sebelum dioperasi. Kemudian Chikako tiba-tiba berkata jika keluarganya sedang sakit dan dirinya belum membayar SPP. Terlebih sejak Liliko ke kota, ia tak pernah mendapat transferan lagi. Sontak Liliko pun heran karena ia sudah mempercayakan keuangannya pada si Mami manajer. Singkat cerita, Liliko terlihat bersiap menjalani operasi lanjutan, di mana kali ini Dokter Megumi dan timnya bersiap melakukan operasi tanam gelasan layangan agar wajah Liliko tetap kencang. Seakan tak diberi bius, Liliko terlihat berusaha menahan sakit saat menjalani operasi. Hingga setelah operasi selesai, Megumi mengungkapkan jika rasa sakit ini akan terbayar secara instan.
Singkat cerita, dengan wajah yang kencang, Liliko mendapat sambutan meriah dari fansnya yang tidak sabar menunggu peran Liliko di film Keras Sakti. Singkat cerita, Liliko yang penasaran langsung menanyakan uang bulanan yang selalu ia kirim untuk keluarganya, di mana menurut Chikako uang itu tidak pernah sampai. Mendengar hal itu, si Mamih yang terpojok malah membacoti Liliko, di mana uang perawatan Liliko pun sebenarnya selalu ia tombok. Hingga di tengah perbincangan, si Mami pun mengenalkan seorang kewes cantik bernama Kozue Mikasa yang baru saja bergabung dalam manajemennya. Di mana kali ini si Mami berniat memasangkan Kozue dengan Liliko dalam beberapa proyek pemotretan. Mendengar hal itu sontak membuat Liliko kesal. Hingga setelah beberapa kali menjalani pemotretan dengan Liliko, kecantikan Kozue yang alami mulai membuat Liliko tersisih, di mana gaya-gaya Kozue yang kawaii menjadi tren baru dan banyak menghiasi sampul majalah lecek. Bersamaan dengan hal itu, Liliko mulai mengalami stres akibat kesuksesan Kozue. Ia pun sampai mukbang dodreksin dan parahmen. Tapi bedanya dengan Liliko, dalam sebuah wawancara Kozue mengungkapkan jika ia sama sekali tidak peduli dengan ketenaran dan uang, karena ketenaran hanyalah keberuntungan saja, di mana kali ini ia hanya ingin mengembangkan bakat dan menunjukkan ekspresinya di dunia model. Singkat cerita, saat ketenaran Liliko semakin meredup, Liliko yang stres parah terlihat melakukan aksi Mang Fatah. Di tengah kesedihan, Liliko yang kalah saing merasa depresi. Melihat hal itu, si Mami langsung menyuntik Liliko dengan obat penenang. Singkat cerita, di tengah permasalahan yang ia hadapi, keadaan Liliko semakin memburuk saat mendapat kabar tentang rencana pernikahan gebetannya dengan putri seorang pejabat. Sambil menelpon, sontak ia tak bisa menahan panas dada saat Takao membenarkan kabar tersebut. Namun meski begitu, Takao berusaha menenangkan Liliko, di mana ia masih bisa menjalani hubungan terlarang secara diam-diam dan bebas ngaduk seperti yang selalu mereka lakukan. Muak dengan hal itu, Liliko yang tidak ingin disamakan dengan Bondon Michet langsung menutup teleponnya. Di malam harinya, Hada berpamitan pada gebetannya jika ia akan mengantar Liliko ke pemotretan. Namun tiba-tiba saja Shin pun kaget saat melihat kedatangan Liliko yang menyusul Hada. Sambil mengenalkan diri, Liliko yang merasa si cungkring ini memiliki cacing titan berotot, tiba-tiba saja meminta izin pada Hada untuk meminjam cacingnya sebentar. Bagaikan hoki seumur hidup dipakai sekali, sontak Shin pun terpana saat model idolanya tiba-tiba mengajaknya gabrutan. Meski di hadapan gebetannya, Shin pun tidak peduli jika harus putus dengan Hada. Ia pun langsung melayani Liliko dengan senang hati. Sambil menunggangi Shin, Liliko berkata jika ia akan memberi contoh tunggangan yang sebenarnya. Shin pun sumringah karena biasanya Hada hanya berpose sebagai bongol pisang. Di saat itu pula, Hada hanya bisa menahan panas dada yang begitu ekstrim saat melihat gebetannya dipakai oleh bosnya. Di keesokan harinya, Shin pun kaget saat mendapat telepon dari Liliko, di mana kali ini Liliko meminta Shin untuk menyiram tunangan Takao dengan air keras sebagai imbalan atas kehangatan rahimnya. Di tengah kepanikan, Shin yang telah menjalankan tugasnya meminta Hada untuk segera tancap gas. Di keesokan harinya, Liliko pun berterima kasih pada Shin dan Hada yang telah mau saja dijadikan budaknya, di mana Hada diperbudak rasa fanatik, sementara Shin diperbudak oleh kenikmatan rahim model.
Sementara di polsek, Maruyama dan timnya kembali mendapat laporan tentang seorang kewes yang tewas dengan ruam aneh di sekujur tubuhnya. Di mana kali ini, Maruyama dan timnya pun mendapat beberapa petunjuk penting yang merujuk pada klinik operasi ilegal milik Dr. Megumi. Meskipun begitu, mereka tetap membutuhkan seorang saksi untuk melakukan penutupan dan penggerebekan. Dan seperti yang kita lihat di fotonya, si korban merupakan sosok kewes yang sempat Liliko lihat di klinik Dr. Megumi. Singkat cerita, saat Ken dan asistennya merias Liliko, ia pun panik saat ruam hitam di tengkuk Liliko semakin meluas. Kemudian, Ken yang menemui si Mami mengungkapkan jika ruam aneh di tubuh Liliko membuat Liliko mengalami penuaan dini. Mendengar hal itu, si Mami merasa jika karir Liliko tidak akan lama lagi. Singkat cerita, di tengah jeda pemotretan, Liliko yang bete memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak. Betapa kagetnya Liliko saat ia dihampiri Maruyama, di mana kali ini Maruyama meminta Liliko menjadi saksi dalam gugatan persidangan klinik oplas ilegal milik Dr. Megumi. Melihat Liliko pura-pura goblok, Maruyama meminta Liliko untuk mengakhiri sandiwaranya. Terlebih ia tahu siapa Liliko yang sebenarnya dan siapa sosok di balik wajah sempurna itu, ia sudah tahu. Di tengah kepanikan Liliko, Maruyama yang akan pergi memberikan berkas penyidikan tentang identitas dan rahasia Liliko yang sebenarnya. Di mana jika Liliko tidak bersedia memberikan kesaksian, ia tidak akan segan menyebarkan hal ini pada netizen. Sontak Liliko pun panik saat menyadari ancaman Maruyama bukanlah heos belaka, di mana dalam berkas-berkas ini merupakan semua foto dan identitas lamanya sebelum melakukan oplas. Di tengah kepanikan, Liliko pun langsung lemas tak berdaya. Di keesokan harinya, Liliko semakin frustasi saat melihat Kozue Mikasa telah menggantikan posisinya sebagai BAS Lilin Mah Cece Kelapa Muda. Di tengah rasa frustasi, Liliko yang dibutakan dengki langsung memanggil Hada dan meminta asistennya ini untuk merusak wajah glowing Kozue bila perlu sampai Kozue mengalami beweh dan menjadi Kuchisake Onna. Di siang harinya, Liliko yang akan mengisi acara TV kembali menyuntikkan serum anti genek. Namun karena tingginya dosis tersebut, Liliko pun mulai mengalami halusinasi dengan melihat kupu-kupu hinggap di tangannya padahal aslinya nggak ada. Sementara di taman hiburan, Hada terlihat melakukan pengintaian pada si cantik Kozue sebelum melakukan aksi kopetnya. Kembali pada Liliko, saat acara dimulai, Liliko yang mendapat kejutan ultah tiba-tiba mengalami kehaluan yang semakin parah. Di tengah kehaluannya, Liliko pun panik saat melihat keanehan yang semakin ekstrim. Kembali pada Hada, sambil mengeluarkan cutter, Hada bersiap melakukan aksi kopetnya. Namun di saat itu pula, Kozue yang menyadarinya terlihat tidak takut sedikit pun. Dengan tatapan dingin, ia berkata jika kecantikan ini hanya sementara saja. Ia pun tidak peduli dengan apa yang akan Hada lakukan kepada dirinya. Mendengar hal itu, sontak membuat Hada tersadar dari tindakan bodoh dan perbudakan Liliko yang selama ini ia telan bulat-bulat. Singkat cerita, saat Liliko siuman, ia langsung mual dan buru-buru muntah saat mendengar kabar jika Hada gagal melakukan aksi kopet pada Kozue. Jelas saja Hada langsung dibacoti dan disiksa tanpa henti. Di tengah rasa frustasi Liliko yang narsis akan ketenaran, terlihat Kiki ciprikan di tengah derasnya hujan.
My God, sungguh mengerikan. Kini efek operasinya sudah ke tahap kerontokan. Sementara di apartemen, Hada yang menemukan berkas penyidikan terlihat melongo saat melihat foto-foto burik Liliko sebelum melakukan oplas. Hingga di keesokan harinya, Hada yang sudah tak tahan dengan perlakuan Liliko terlihat mengirimkan salinan berkas itu ke berbagai surat kabar. Singkat waktu, Liliko yang frustasi termenung meratapi nasib. Lantas saat bel berbunyi, Liliko pun segera mengeceknya. Hingga sesaat kemudian, Liliko pun kaget saat melihat beberapa wartawan kepo yang mendatangi apartemennya dan menanyakan kebenaran kabar oplas dan skandal per-BO-an Liliko. Lantas meski sempat syok, namun Liliko yang dibutakan ketenaran malah terlihat senang. Terlebih skandal ini akan kembali mendongkrak popularitasnya. Hingga setelah kabar tersebut viral, Liliko pun menjadi bahan gibahan para remaja yang merasa tertipu dengan kecantikannya. Mereka pun merasa jika siapapun bisa melakukannya kalau lewat jalan operasi. Para remaja pun semakin gencar melihat perbandingan wajah Liliko sebelum dan sesudah oplas. Mereka pun malah terinspirasi dari kejadian ini jika siapapun bisa menjadi sangat cantik asalkan ada duit. Sementara di polsek, Maruyama akhirnya mendapat teguran dari atasannya akibat berkas penyidikan Liliko bocor ke media hingga membuat kericuhan di masyarakat. Terlebih kini, masyarakat semakin menginginkan operasi plastik untuk menambah kecantikan. Lantas sebagai hukuman, Maruyama dibebas tugaskan dari penyidikan kasus ini. Singkat cerita, sebelum Liliko melakukan klarifikasi pada media, si Mami yang tak ingin karir Liliko hancur memintanya untuk berbicara dengan sesuai teks yang disediakan. Hingga saat Ken datang, si Mami meminta Ken untuk merias dan menutupi ruam hitam di tubuh Liliko. Hai, dekita. Singkat cerita, setelah Ken berhasil menutupi semua ruam di tubuhnya, Liliko terlihat menyiapkan mental sebelum berbicara di hadapan wartawan. Di tengah gemerlap cahaya kamera, Liliko yang berusaha menenangkan diri mulai merasakan keheningan di dalam dirinya, di mana kini ia seakan memiliki jawaban untuk merasakan ketenangan dalam hidupnya. Bagaikan efek Amaterasu, para wartawan pun syok parah saat melihat aksi nekat yang Liliko lakukan. Apakah Liliko akan baik-baik saja? Singkat cerita, aksi nekat yang Liliko lakukan menjadi perbincangan para kewes, di mana Liliko dikabarkan meninggoy setelah melakukan aksi nekatnya. Di saat itu pula, sambil menyeberang di Shibuya, Maruyama dan asistennya terlihat merenungkan kejadian yang menimpa Liliko. Namun kini Maruyama yang tak punya lagi wewenang hanya bisa menatap poster Liliko yang masih laku di pasaran meski dikatakan sudah almarhumah. Kemudian scene beralih pada pemotretan yang Kozue lakukan, di mana setelah kematian Liliko, kepopuleran Kozue Mikasa semakin tak terbendung. Setelah pemotretan, Ken yang datang mengajak Kozue merayakan kesuksesannya di sebuah klub yang saat ini sedang viral. Hingga ketika mereka bersulang, tiba-tiba Kozue melihat seorang wanita yang sepertinya ia kenal. Di tengah rasa penasaran, Kozue langsung mengikutinya ke ruang pribadi. Bagaikan Lady Gaga, rupanya kabar kematian Liliko hanyalah hoak untuk membuatnya menghilang dari media. Di mana kali ini Liliko yang picek bisa hidup tenang sambil menikmati tabungan dan menjalankan bisnis clubbing esek-esek. Lalu film pun sudah berakhir.
Bagaimana, cukup seru bukan? Obsesi Liliko untuk menjadi yang terbaik membuatnya rela melakukan segala cara. Namun karena awalnya memang burik, ia harus mendapat konsekuensi dari oplas yang ia lakukan, di mana ia harus ketergantungan obat yang tak pernah dia lewatkan seumur hidupnya. Dan di akhir cerita, meski dengan mata yang picek, Liliko akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan tenang sebagai juragan clubbing. IMDb untuk film ini adalah 6,4, dan menurut saya yang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Helter Skelter 2012. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dan dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.